Kenapa kepintaran tidak menjamin kekayaan? Orang pintar seringkali dianggap memiliki bekal yang cukup untuk mencapai kesuksesan finansial. Namun, realitanya kecerdasan saja tidak menjamin seseorang akan menjadi kaya. Ada banyak faktor lain yang turut mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk mengumpulkan kekayaan. Untuk tahu apa saja faktor itu, tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Yang pertama adalah kesempatan dan akses. Kesempatan dan akses itu kayak pintu buat menuju kesuksesan. Jadi gak semua orang pintar punya pintu yang sama buat menuju kekayaan. Misalnya, kalau kamu pintar banget tapi lahir di lingkungan yang kurang mendukung, gak ada modal, atau gak punya kenalan penting, ya kamu bakal kesulitan buat jadi kaya. Contoh sederhananya gini, kamu punya ide bisnis yang brilian, tapi kalau gak ada yang mau invest atau bantuin, idenya bisa mandek di situ-situ aja. Atau kamu pintar banget di bidang teknologi, tapi kalau nggak ada akses ke komputer atau internet yang bagus, bakalan susah buat berkembang. Selain itu, kadang kesempatan itu juga soal timing. Mungkin kamu pintar banget, tapi kalau kesempatan emas lewat di depan mata, dan kamu nggak ngeh atau nggak siap, ya nggak bakal jadi apa-apa. Sementara orang lain yang mungkin gak sepintar kamu, tapi punya akses dan kesempatan yang tepat bisa jadi lebih sukses secara finansial. Jadi intinya kesempatan dan akses ini kayak jalan tol yang mulus. Kalau kamu punya jalan tol, perjalanan menuju kekayaan bisa lebih cepat dan lancar. Kalau enggak, ya jalannya bisa terjal dan penuh rintangan. Yang kedua adalah keterampilan finansial. Keterampilan finansial itu tentang gimana cara ngatur uang biar nggak cepet habis dan bisa tumbuh. Jadi, walaupun kamu pintar secara akademis, belum tentu kamu jago ngatur duit. Misalnya, ada orang yang pintar banget di sekolah, dapat nilai bagus tapi nggak ngerti cara bikin anggaran bulanan. Akibatnya, uang gaji cepat habis karena nggak direncanain dengan baik. Dia mungkin boros beli barang-barang yang nggak perlu atau nggak punya tabungan buat masa depan. Contoh lainnya, ada orang yang ngerti matematika rumit, tapi nggak ngerti soal investasi. Dia taruh semua uangnya di tabungan biasa yang bunganya kecil. Padahal kalau dia ngerti tentang investasi saham atau properti, uangnya bisa berkembang lebih cepat. Juga keterampilan finansial itu termasuk ngerti gimana cara bayar utang dengan bijak, nggak ngambil utang yang bunganya tinggi tanpa yang perhitungan gitu. Dan bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan. Kalau nggak punya keterampilan ini, bisa aja kamu jadi pinter tapi selalu kerepotan soal uang karena salah ngatur. Jadi intinya, keterampilan finansial itu kayak peta dan kompas buat mengelola uang. Kalau kamu pintar tapi nggak punya peta dan kompas ini, bisa nyasar dan kesulitan buat bikin uangmu berkembang. Yang ketiga adalah pengambilan resiko. Pengambilan resiko itu tentang keberanian buat mencoba sesuatu yang nggak pasti hasilnya, tapi punya potensi buat ngasih keuntungan besar. Nah, orang pintar seringkali mikir panjang dan hati-hati banget sebelum ambil keputusan. Jadi mereka bisa jadi lebih ragu-ragu buat ngambil resiko. Misalnya, ada peluang buat investasi di bisnis baru yang kelihatannya menjanjikan, tapi ada juga kemungkinan gagal. Orang yang suka ambil resiko mungkin bakal langsung terjun, sedangkan orang pintar mungkin bakal analisis berhari-hari, nimbang-nimbang, dan akhirnya nggak jadi investasi karena takut rugi. Contoh lain, dalam dunia kerja, ada kesempatan buat pindah ke perusahaan startup yang bisa kasih saham sebagai bonus. Startup ini bisa jadi sukses besar atau bisa jadi bangkrut dalam setahun. Orang yang berani ambil risiko mungkin bakal terima tawaran itu, sedangkan orang pintar mungkin milih tetap di perusahaan yang lama yang lebih stabil walaupun peluang buat jadi kaya lebih kecil. Jadi orang pintar bisa jadi lebih sering main aman karena mereka ngerti semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Mereka cenderung pilih jalur yang lebih pasti dan aman. Walaupun itu berarti kesempatan menjadi kaya jadi lebih sedikit. Orang yang lebih berani ambil risiko mungkin gak secerdas itu dalam hal akademis, tapi mereka punya nyali buat ambil kesempatan besar yang bisa bikin mereka kaya. Yang keempat adalah pilihan karir. Pilihan karir itu juga ngaruh banget ke kekayaan. Orang pintar sering banget milih karir yang sesuai passion atau minat mereka, yang mungkin gak selalu menghasilkan uang banyak. Misalnya, banyak orang pintar yang memilih jadi dosen atau peneliti karena mereka suka belajar dan berbagi ilmu. Tapi, gaji dosen atau peneliti biasanya nggak terlalu tinggi dibanding dengan profesi lain. Mereka bisa dapat banyak penghargaan dan kepuasan batin, tapi secara finansial mungkin nggak sekaya orang yang kerja di bidang bisnis atau teknologi. Ada juga yang milih jadi dokter atau pengacara, yang emang profesi prestisius dan gajinya lumayan besar. Tapi, perjalanan buat jadi dokter atau pengacara itu panjang dan mahal. Mereka harus sekolah bertahun-tahun dan bayar biaya pendidikan yang mahal.
Jadi, meskipun akhirnya mereka bisa jadi dapat gaji besar, mereka juga punya banyak utang pendidikan yang harus dibayar. Di sisi lain, ada orang yang gak terlalu pintar secara akademis tapi punya bakat dan nyali buat terjun di dunia bisnis. Mereka bisa mulai usaha sendiri, ambil resiko, dan akhirnya sukses besar. Atau ada juga yang milih karir di industri kreatif seperti musik, film, atau teknologi yang kalau sukses bisa ngasih penghasilan besar. Jadi pilihan karir itu kayak jalan yang kamu pilih buat masa depanmu. Orang pintar sering milih jalan yang mereka suka dan merasa nyaman, walaupun mungkin jalan itu nggak ngasih banyak uang. Sementara orang lain yang mungkin nggak secerdas itu secara akademis bisa jadi lebih berani milih jalan yang lebih beresiko, tapi punya potensi buat ngasih kekayaan lebih besar. Yang kelima adalah prioritas hidup. Prioritas hidup itu soal apa yang paling penting buat kita dalam hidup. Orang pintar sering punya prioritas yang beda dari sekedar ngejar uang atau kekayaan materi. Misalnya, ada orang pintar yang lebih milih buat ngejar ilmu dan pengetahuan. Mereka bisa ngabisin waktu buat baca buku, riset, atau belajar hal baru. Karena itu bikin mereka bahagia dan puas. Buat mereka, pencapaian akademis atau penghargaan ilmiah lebih berharga daripada duit banyak. Ada juga yang lebih milih buat kontribusi ke masyarakat, misalnya jadi guru, aktivis, atau kerja di LSM. Mereka merasa senang bisa bantu orang lain dan bikin perubahan positif di dunia, walaupun gajinya nggak besar. Terus, ada juga yang prioritasnya adalah keluarga dan kehidupan pribadi. Mereka mungkin milih kerja di tempat yang lebih santai, nggak banyak tekanan, supaya bisa punya lebih banyak waktu buat keluarga dan kegiatan pribadi, meskipun gajinya nggak terlalu tinggi. Mereka merasa lebih bahagia karena bisa punya keseimbangan hidup yang baik. Di sisi lain, ada orang yang prioritas utamanya emang ngejar kekayaan dan kesuksesan finansial. Mereka rela kerja keras, ambil resiko besar, dan mungkin mengorbankan waktu buat hal lain demi dapetin uang lebih banyak. Jadi prioritas hidup itu kayak kompas yang ngarahin kita ke tujuan yang kita anggap paling penting. Orang pintar sering punya prioritas yang lebih beragam dan gak selalu tentang uang. Mereka ngejar apa yang bikin mereka merasa bermakna dan bahagia, walaupun itu berarti mereka nggak jadi orang kaya raya. Yang keenam adalah jaringan dan koneksi. Jaringan dan koneksi itu penting banget buat mencapai kesuksesan finansial. Ini soal siapa yang kamu kenal dan gimana kamu bisa manfaatin hubungan-hubungan itu buat ngebantu karirmu. Misalnya, kamu mungkin punya ide bisnis yang brilian, tapi kalau kamu nggak kenal orang yang bisa bantu ngasih modal atau kenalan yang udah sukses di bidang yang sama, ide bisnis kamu mungkin cuma bakal jadi ide doang. Orang-orang yang punya jaringan luas biasa dapat dukungan, saran, dan bantuan yang bikin mereka bisa ngembangin ide jadi bisnis yang sukses. Contoh lain, kalau kamu lagi cari kerja, punya koneksi bisa bikin kamu dapat informasi tentang lowongan pekerjaan sebelum diumumin secara umum. Kadang, rekomendasi dari orang dalam bisa bikin kamu lebih cepat diterima kerja dibandingin ngelamar lewat jalur biasa. Juga di dunia bisnis, kenalan yang tepat bisa ngasih kamu akses ke pasar baru, pelanggan potensial, atau mitra kerja yang strategis. Misalnya, kenalan dengan distributor besar bisa bantu produk kamu tersebar luas lebih cepat daripada kalau kamu jalan sendiri. Orang pintar seringkali fokus pada belajar dan prestasi akademis, tapi mungkin mereka nggak terlalu banyak berinvestasi waktu dan usaha untuk bangun jaringan dan koneksi. Mereka mungkin kurang aktif dalam kegiatan sosial dan profesional yang bisa ngasih mereka kenalan penting. Di sisi lain, orang yang lebih fokus pada jaringan bisa dapat keuntungan besar, walaupun mungkin mereka nggak sepintar itu secara akademis. Mereka ngerti bahwa punya koneksi yang tepat bisa buka banyak pintu kesempatan yang nggak bisa didapetin cuma dengan modal kepintaran aja. Jadi, jaringan dan koneksi itu kayak jalan pintas yang bisa bikin perjalanan kamu menuju kesuksesan lebih cepat dan lancar. Orang pintar bisa jadi nggak terlalu memprioritaskan ini, padahal ini bisa jadi kunci buat mencapai kekayaan. Yang ketujuh adalah kesempatan dan akses. Kondisi ekonomi dan sosial itu kayak lingkungan tempat kamu tinggal dan hidup, dan ini punya pengaruh besar ke peluang buat jadi kaya. Misalnya, kalau kamu punya tempat tinggal di daerah yang ekonominya maju, banyak peluang kerja, dan fasilitas pendidikannya bagus, kamu punya kesempatan lebih besar buat sukses. Sebaliknya, kalau kamu tinggal di daerah yang ekonominya lesu, lapangan kerja susah, dan fasilitasnya terbatas, kamu bakal lebih susah buat maju walaupun kamu pintar. Contoh lainnya, kalau kamu lahir di keluarga yang kaya atau berpendidikan, kamu punya keuntungan awal yang lebih besar. Kamu bisa dapetin pendidikan yang bagus, gak perlu mikirin biaya sekolah, dan punya akses ke jaringan keluarga yang luas. Sedangkan kalau kamu lahir di keluarga yang pas-pasan, kamu mungkin harus kerja sambil sekolah buat bantu biaya, dan itu bikin perjuanganmu lebih berat. Selain itu, kondisi sosial juga ngaruh.
Kalau kamu hidup di lingkungan yang mendukung dan memotivasi, kamu bakal lebih termotivasi buat berusaha keras. Tapi kalau kamu ada di lingkungan yang negatif, penuh dengan orang-orang yang pesimis atau kurang mendukung, semangat kamu bisa turun dan bikin kamu jadi nggak maksimal dalam usaha. Faktor-faktor seperti stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan keadaan pasar kerja juga termasuk dalam kondisi ekonomi dan sosial. Misalnya kalau ada krisis ekonomi atau kebijakan pemerintah yang nggak mendukung pengusaha kecil, itu bisa bikin usaha kamu jadi susah berkembang. Jadi kondisi ekonomi dan sosial itu kayak tanah tempat kamu nanam tanaman. Kalau tanahnya subur dan cuacanya bagus, tanaman kamu bisa tumbuh subur. Tapi kalau tanahnya gersang dan cuacanya buruk, kamu harus berusaha ekstra, kerja keras, buat bikin tanaman kamu tetap hidup dan tumbuh. Orang pintar bisa jadi terhambat oleh karena kondisi ini, walaupun mereka punya potensi yang besar. Yang kedelapan adalah kesalahan keuangan. Kesalahan keuangan itu tentang keputusan atau tindakan yang bikin kita rugi uang atau kesempatan buat ngembangin kekayaan. Contohnya, ada orang yang beli barang mewah tapi nggak penting, padahal mereka sebenarnya punya utang atau seharusnya simpan duit buat investasi. Kesalahan kayak gini bisa bikin mereka kekurangan dana buat hal yang lebih penting atau buat nambah modal. Ada juga yang terjebak sama utang yang bunganya tinggi, kayak kartu kredit atau pinjaman online yang nggak dipikirin dengan matang. Bunganya bisa bikin jumlah utang cepat bertambah dan bisa jadi beban finansial yang berat. Lalu, ada yang ngambil resiko investasi yang terlalu besar tanpa perhitungan matang atau pengetahuan yang cukup. Mereka mungkin tergiur sama janji untung besar tapi nggak mikirin resiko kehilangan duit besar juga. Selain itu ada juga yang nggak punya dana darurat buat keadaan darurat atau nggak punya asuransi yang cukup buat melindungi diri dari resiko finansial yang tak terduga, kayak sakit parah atau kehilangan pekerjaan. Orang pintar kadang bisa jadi terjebak dalam kesalahan keuangan ini juga. Mereka mungkin cerdas secara akademis tapi bisa kurang pengalaman atau kurang perhatian terhadap aspek keuangan ini. Kesalahan keuangan bisa bikin jalan menuju kekayaan jadi lebih berliku atau bahkan menghambat kemajuan finansial mereka.